Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sebutan syajarah atau kalau di Indonesia kan artinya pohon, itu dalam Al-Quran benar-benar tidak sedikit. Beberapa macam sebutan-sebutan untuk mengabadikan pohon yang ada di dalam Al-Quran. Dikarenakan agar bisa diambil pelajaran oleh manusia sehingga mampu meningkatkan imannya, takwanya, dan amal soleh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menghaturkan penjelasan atau penyebutan nama-nama pohon yang di dalam Al-Quran beserta ayat-ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. 1. Syajarah muharramah, pohon larangan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dolim. Al-Baqarah 35. Penjelasan ayat, Allah memuliakan Adam dan istrinya, yaitu Hawa, untuk tinggal di surga dan menikmati buah-buahan yang ada di dalamnya sesuai kehendak mereka. Namun, mereka berdua dilarang mendekati pohon terlarang agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, sehingga menjadi orang-orang yang melanggar perintah Allah. 2. Syajarah kalamullah. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aimani fil buq'ah al-mubarakah minasyajarah ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Al-Qasas 30. Penjelasan ayat, Musa pergi menuju api yang dia lihat itu, kemudian Tuhannya memanggilnya dari tepi lembah sebelah kanan di tempat yang diberkati dan ditumbuhi suatu pohon. Hai Musa, datanglah kepadaku tanpa rasa takut. Aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan seluruh makhluk tunduk kepadaku. 3. Syajarah kepala setan. Innahu syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim, mayangnya seperti kepala setan. Al-Sofat 65. Penjelasan ayat, sesungguhnya pohon zakum adalah pohon yang akarnya busuk. Ia adalah pohon yang tumbuh di dasar api neraka jahim. Buah yang dihasilkannya sangat memuakkan pemandangan.
ia seperti kepala setan. Buruknya pemandangan menunjukkan buruknya kandungan di dalamnya. Ini ada artinya bahwa buahnya terasa sangat busuk. 4. Syajarah bai'at mu'minin. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Al-Fatih 18. Penjelasan ayat, Allah telah meridhoi orang-orang beriman yang mengucapkan janji setia kepadamu di Hudaybiyah dalam Bai'atul Ridwan di bawah pohon. Dan Allah mengetahui keimanan, keikhlasan, dan kejujuran yang ada di dalam hati mereka. Lalu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati mereka dan menganugerahi kemenangan yang dekat karena hal itu, yaitu kemenangan dalam perang Khaybar sebagai ganti atas kegagalan mereka untuk memasuki Makkah. Ikhwani Fiddin rahimullah, demikian tadi ayat-ayat yang menyebutkan sebutan untuk syajarah atau pohon seperti syajarah muharramah, yaitu pohon yang diharamkan untuk didekati Adam dan istrinya. Ada juga syajarah kalamullah, di mana di tempat itu Allah mengajak berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Juga ada sebutan syajarah ru'usyus syayatin dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan sebutan untuk lafal syajarah atau nama-nama pohon. Penjelasannya seperti berikut ini. 5. Syajarah thayyibah, pohon baik. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Surat Ibrahim 24. Penjelasan ayat, apakah kamu tidak mengetahui, wahai Rasul, bahwa Allah membuat perumpamaan bagi kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dengan sebuah pohon yang baik, yaitu korma, akarnya tertanam kokoh di dalam tanah, akar-akarnya mencari air di sana, sedangkan batangnya menjulang ke angkasa, menyerap embun dan menghirup udara yang segar. 6. Syajarah khabithah, pohon yang buruk. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ijtusat min fawqil ardi malaha min qaror. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Surat Ibrahim 26. Penjelasan ayat, sedangkan kalimat syirik yang buruk adalah seperti pohon yang buruk.
pohon handol yang tercerabut dari akarnya, tidak kokoh di atas tanah, tidak menjulang ke angkasa, ia mati dan dihancurkan oleh angin. Kalimat kekufuran berakhir dengan kehancuran, tidak membawa naik amal baik pelakunya kepada Allah. 7. Syajarah khuld, pohon abadi. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Surat Toha 1:20. Penjelasan ayat, kemudian syaitan membisikkan kepada Adam dan berkata kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang apabila seseorang memakan buahnya, maka ia tidak akan mati selamanya, tetapi ia akan terus-menerus hidup kekal, dan akan memiliki kerajaan yang terus kekal dan tidak akan binasa lagi punah." 8. Syajarah mubarakah, diberkahi. Kamishkatim fiha misbahul al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu fi jazaratim mubarakatin zaitunah. Adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu. An-Nur 35. Penjelasan ayat, perumpamaan iman dan Al-Quran yang berada di dalam hati seorang mukmin adalah seperti tempat lampu, yaitu lubang tidak tembus yang ada di dinding. Padanya terdapat pelita cahaya. Lubang tersebut memagari pancaran sinarnya sehingga tidak memancar kemana-mana. Pelita cahaya itu terdapat di dalam kaca yang dikarenakan amat bening, seakan-akan tampak seperti bintang bercahaya layaknya sebuah mutiara. Cahaya pelita itu dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Ikhwani Fiddin Arsyadakumullah, demikian tadi sebutan-sebutan untuk pohon atau syajarah. Ada yang berpasangan seperti syajarah thayyibah, yaitu pohon yang baik, berpasangan dengan syajarah khabithah, yaitu pohon yang buruk, di mana memang Allah menciptakan sesuatu untuk manusia ini serba berpasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Juga ada pohon yang mubarakah, yang penuh dengan barokah atau diberkahi. Untuk selanjutnya, kami akan menyebutkan ayat-ayat yang di dalamnya menyebutkan sebutan-sebutan untuk pohon, di mana menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar maha kasih sayang terhadap makhluknya, meskipun sebagian makhluk itu tidak taat atau durhaka kepadanya, tetapi Allah tetap memberikan hak-haknya secara penuh, tidak ada sedikit pun dizoliminya.
Untuk selanjutnya, kami mengaturkan penjelasan ayat-ayat yang menyebutkan sebutan pohon untuk yang lainnya, seperti berikut. Sembilan, Sajarah zakum adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum. Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? As-Saffat 62. Penjelasan ayat, apakah surga yang telah disebutkan kenikmatannya yang sempurna dan kekal itu merupakan pemberian yang lebih baik, atau pohon zakum yang terlaknat yang merupakan makanan bagi penghuni neraka? Jawabannya, tidak diragukan lagi bahwa makanan penduduk surga lebih baik daripada makanan penghuni neraka. Akan tetapi, maksud dari pertanyaan ini adalah sebagai olokan bagi orang-orang kafir. 10. Syajarah yaktin, sejenis labu. Wa ambatna alai syajarotam min yaktin, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. As-Saffat 146. Penjelasan ayat, dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu yang menaunginya dengan naungan yang rindang, sebab naungannya sejuk dan tidak dihinggapi oleh lalat. Ini adalah bagian dari kasih sayang dan kebaikan dari Allah kepadanya. 11. Sajarah tempat gembala. Walladzi anzala minas sama'i ma'al lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. An-Nahl 10. Penjelasan ayat, dialah yang menurunkan bagi kalian hujan dari awan, lalu menjadikan darinya bagi kalian air yang kalian minum, dan menumbuhkan bagi kalian pepohonan yang kalian mengembalakan ternak kalian padanya, dan kembali untuk kalian air susunya dan manfaatnya juga. 12. Syajarah borkot, pohon Yahudi. Fayaktulumul muslimuna hatta yajtabi'al yahudi miwaro il hajari wasyajar. Fayaqulul hajaru awis syajaru, ya muslimu, ya abdallah, hadha yahudiyun khalfi, fata'ala faktulhu illal hurqoda fa innahu min syajaril yahud. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon horkot, sebab pohon horkot adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani Fiddin rahimahullah, demikian tadi sebutan-sebutan pohon yang diabadikan dalam Al-Quran itu menunjukkan benar-benar Allah Maha Kasih Sayang terhadap makhluknya dan memberikan hak-hak makhluk sepenuhnya tanpa ada kecurangan sedikit pun.
Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang kita terima. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.